Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, di kesempatan kali ini saya akan membahas item ataupun bukti dalam CSS. Yang pertama yang saya akan bahas adalah display, yang kedua adalah float, yang ketiga adalah clear. Nah, gimana sih untuk menjalankan display di CSS? Nah, di kesempatan ini saya akan membahas tiga item itu. Nah, untuk pertama, kita harus menyiapkan yang namanya threshold. Oke. Nah, di sini saya sudah membuatkan file yang dimana menggunakan adalah display HTML. Nah, karena kita akan membahas display, maka saya buat display untuk mudah teman-teman di sini. Oke. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama display blocks. Di display blocks itu karakteristiknya yaitu ketika kita menambahkan karakteristik, dia tidak akan menambahkan item itu apa ke kiri. Nah, jadi tapi dia akan menambahkan item barunya ke bawah. Nah, itu adalah contoh salah satu karakteristik dari display blocks, teman-teman. Nah, oke, saya akan contohkan ya. Nah, pertama kita akan membuat heading. Nah, heading itu simbolnya adalah A1. Nah, di dalam heading nanti ini kita akan membuat nah, saya hari ini dalam libur. Oke, dan kita akan membuktikan ke teman-teman semua. Start. Nah, di sini sudah muncul. Nah, ini adalah kita contohkan lagi. Kan saya bilang dari awal tadi, contoh dari display blocks itu, ketika kita akan menambahkan item baru, jadi ketika menambahkan, dia tidak menambahkan ke kanan atau ke atas, nah, melainkan dia lebih menambahkan ke bawah. Itu adalah salah satu karakteristik dari display block, teman-teman. Contohnya, kita tambah lagi ya. Di sini kita tambah paragraf. Di sini kita buat kan, 15 kata. Langsung dibuatkan. Otomatis. Nah, dia otomatis langsung menambahkan ke bawah, teman-teman. Ini adalah salah satu karakteristik dari ya, display box tadi ya, teman-teman. Nah, untuk yang untuk teman-teman percaya, kita inspect deh. Teman-teman percaya, kita inspect. Oh, oh. Nah, intinya saya sudah menjelaskan di mana tadi display box yang tadi karakteristiknya gimana. Nah, teman-teman juga bisa membandingkan ya. Nah, untuk yang kedua, saya akan membahas tentang display inline itu gimana sih, karakteristiknya gimana sih, seperti itu. Nah, untuk kedua, untuk display inline ini propertinya dia seperti A ataupun span, itu termasuk display inline. Nah, contohnya kita buat di sini div. Div itu dia itu termasuk di dalam display block, tapi kita bisa buat itu hanya cuma kita buat pembungkusnya aja, teman-teman. Kita buat di sini nama pembungkusnya, coba deh ya. Sini kita kasih ya, kita buat ini satu, dan di sini kita buat teks teks satu. Nah, ini teman-teman juga bisa copy aja untuk membuat contohnya. Ini seperti ini. Oke, kita buat aja ini teks satu, teks dua,
teks 3 dan teks 4. 4 aja kita S. Oke, kita lihat di sini. Nah, ini adalah salah satu contoh dari display inline tadi. Nah, perbedaannya sudah melihat kan teman-teman semua? Display apa perbedaan dari display blocks dan display inline tadi? Nah, jadi karakteristik dari display inline tadi, nah di sini ketika kita menambahkan item baru ataupun paragraf baru, dia akan menambahkan ke kanan sampingnya sini. Jika posisinya masih kondisi muat gitu, masih memenuhi. Nah, ketika nah teks eh, display inline ini juga termasuk yang tidak bisa dikasih wide lebarnya ataupun tingginya teman-teman karena dia cuman memenuhi teks ini aja, item ini aja, teks satu. Nah, seperti itu. Contoh nih kita kasih background color buat teman-teman tahu. Kita kasih background colornya. Sini kita kasih background color. Kita kasih buat wajah warna. Oke, terus. Nah, ini hanya warna background colornya hanya memenuhi teksnya saja. Jadi itulah gunanya ketika kita kasih ya berapa teks ya, kita kasih widthnya misalnya 20 pixel, 20 pixel dan height-nya kita kasih 20 pixel juga deh. Nah, tidak berubah kan? Nah, makanya itu salah satu yang tidak bisa dikasih weight-nya itu adalah inline tadi. Nah, karena apa? Karena dia cuman besarnya cuman memenuhi teksnya aja, item yang ada aja di dalam seperti itu. Oke. Nah, mereka akan bisa ketika kita kasih di sini displaynya, kita ganti displaynya enggak inline lagi, tapi inline block. Nah, seperti ini teman-teman. Lihat, display inline block. Oke. Maka dia akan berubah. Nah, seperti itu. Ini akan berubah ya. Jadi teks satunya jadi berubah besar lagi deh. Besar. Kita buat 60 pixel. Sama-sama 60 pixel. Pixel. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, itulah materi kita selanjutnya, yaitu tentang display inline blocks. Nah, jadi di antara dua ini hanya bisa menentukan kayak ini adalah sebuah inline, ini adalah sebuah block. Jadi ketika digabungkan display inline block, maka yang terjadi dia akan bisa menambahkan lebar dan tingginya. Itu yang dimaksud yang dinamakan display inline blocks. Nah, itu teman-teman. Nah, oke. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke display non ya teman-teman. Display non ini fungsinya untuk di CSS hanya bisa display yang hanya untuk menghilangkan item. Contohnya ini teman-teman. Kita kasih, nah, sini saya kasih agak gambar PNG. Kebetulan saya udah ada gambar di sini. Kita buat. Oke. Nah, ini sudah muncul teman-teman gambarnya. Ketika kita menggunakan display non untuk menghilangkan gambar, itu bisa menggunakan display non teman-teman. Fungsinya display non itu untuk menghilangkan item yang kita inginkan. Contohnya kita mungkin menghilangkan gambar kopi ini. Kita bisa menggunakan display non. Seperti ini teman-teman. Kita panggil di sini langsung.
Ini kita kasih display. Nah, dan gambar akan hilang. Nah, itulah salah satu fungsi dari karakteristik display yang tadi untuk menghilangkan gambar yang kita inginkan. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang float. Oke, ini kita hapus saja ataupun kita masuk ke file selanjutnya, teman-teman. Kita hapus saja, masuk ke float. Nah, untuk display float, kita pertama menggunakan, kita sama juga menggunakan heading ataupun judul ya, teman-teman. Di sini kita buat namanya kopi pahit. Setelah itu kita buat paragrafnya 100 kata. Nah, kita akan membuatnya secara otomatis. Otomatis. Kita pastikan dulu teman-teman. Save. Kita hapus. Oke, setelah itu kita kembali dan kita jalankan. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Nah, kita ingin menggunakan namanya float. Nah, jadi saya mau nanti gambar ataupun judul kopi pahitnya ini kita buat di samping gambar tersebut. Itu menggunakan namanya float live ya teman-teman. Agar gambar dan judulnya memenuhi di samping gambar. Contohnya seperti ini. Saya contohkan. Kita masuk ke CSS nya. Ya, sebelum itu kita kasih bungkusan. Oke, nanti kita tinggal panggil aja nama saya. Ataupun di sini di A1 ini juga bisa kita panggilkan A1 kelasnya namanya apa, kita kasih kelas pun aja bisa buat seperti itu ya. Oke, kita buat saya. Oke, kasih marker. Sini kita di kita kasih namanya float. Nah, oke, kita seperti ini aja. Minta pakai data dulu. Nah, seperti itu. Nah, ini salah satu kita menggunakan float float live. Jadi fungsi live itu ketika kita inginkan gambarnya yang kita inginkan, contoh saya ingin gambarnya di sebelah kiri dan kata-katanya sebelah kanan, itu menggunakan float live. Jadi kalau teman-teman ingin membuat gambarnya ini ke kanan dan kata-katanya ini ke kiri juga bisa, itu menggunakan float live. Jadi teman silakan. Ini. Nah, dia akan berubah.
berubah seperti ini. Nah, ini untuk penggunaan float di CSS untuk merapikan atau mengisi kolom-kolom yang kosong. Nah, jadi kalau kita tadi ngisi gambar satu doang, kata-katanya di bawah, itu kan kayak melihatnya kurang rapi gitu. Jadi kita menggunakan float untuk mengisi kata-kata di sebelah kanan maupun sebelah kiri sesuai dengan keinginan Anda. Ya, untuk materi selanjutnya kita akan gunakan namanya clear. Clear ini untuk menghapus plot yang kita gunakan tadi, teman. Contohnya kita copy aja di sama aja sini seperti ini. Tuh, ini contohnya kita ubah deh. Yang satu menggunakan post plot. Oke, kita lihat lagi. Nah, berarti sini cuma satu ya, teman-teman. Oke, kita buat aja seperti itu. Nah, untuk menghapus menggunakan clear tadi, kita juga bisa menggunakannya di sini, teman. Contoh, kita menghapus di bagian plot gambar. Jadi gambar anti kata-katanya bisa di ke bawah. Jadi kita buat di sini div hapus float. Hapus float. Terus kurang demikian. Oke, kita pesankan aja seperti ini juga apa-apa. Eh, Lalu kita kontrol atas dan blok foto CSS-nya kita dikasih sini, kita panggil nama kelasnya tadi, kita namakan hapus. Maka kita buat sini terus kita menggunakan namanya clear. Kita buatkan hilang. Oh, salah letak tadi, teman-teman. Kita letaknya ini di bagian sini, teman-teman. Oh, ada. Ini kita kasih, kita kasih P lagi. Contoh nih, kita kasih P lagi, kasih akan 30. Oke, kita buat. Nanti kita kasih float ini untuk ke juga. Jadi kita langsung panggil aja. Karena tadi dia di luar, di luar kalau saya tadi. Jadi kita buat di bawahnya. Oke, oke. Float
Nah, nah, oke. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Dia menyatu. Jadi kita akan hapus dengan clear ini tadi. Jadi kita buat di sini. Oke, teman-teman. Nah, kita akan masukkan ke dalam. Jadi kasih div, hapus. Oke, nanti kita coba. Oh, isi salah. Ini kita bersihkan aja di. Nah, ini kita hapus saja deh. Mungkin saya tetap. Oke, kita hapus. Hapus. Nah, jadi gunanya untuk div clear, clear tadi ini teman-teman. Nah, div clear ini, jadi kita kita masukkan, kita buat div baru, namanya tadi terulang. Dari sini hapus. Nah, setelah itu kita buat yang sudah ini sudah tidak pakai lagi. Nah, untuk fungsi dari clear ini untuk menghapus float ketika kita menggunakan yang di awalnya tadi. Nah, kita misalnya menggunakan float di kelas saya ini tadi. Ketika kita menggunakannya lagi, nah maka jadi eh, item yang lainnya yang kita tambahkan di keduanya akan terganggu. Maka fungsi itu yang dinamakan fungsi clear tadi itu untuk menghapus yang awalnya tadi agar kita masukkan yang item kedua tidak terganggu. Itulah salah satu contoh dari float float clear tadi teman-teman. Clear ini hanya untuk menghapus float pada awalnya agar tidak terganggu untuk float lain. Mungkin sekian dulu dari video saya selanjutnya. Untuk materi selanjutnya saya akan membahasnya di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe agar saya tetap semangat untuk membuat videonya tentang codingan. Terima kasih dan sampai jumpa.